Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ilham, NIM G1416085, ingin menjelaskan mengenai hasil dari penelitian saya yang berjudul Kajian Pembelajaran Aktif terhadap Kinerja Model Klasifikasi untuk Deteksi Ujaran Kebencian di Twitter. Di bawah bimbingan Bapak Profesor Dr. Khairil Anwar dan Bapak Dr. Bagus Sartono. Outline yang akan dibahas ada 5, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir, daftar pustaka. Pendahuluan. Latar belakang. Modelan prediktif merupakan pembuatan model matematis yang menghasilkan prediksi seakurat mungkin. Salah satu bentuk dari model prediktif adalah model klasifikasi. Contoh dari model klasifikasi adalah klasifikasi email spam, sistem rekomendasi dari deteksi pelanggan, dan deteksi penyakit yang diderita pasien. Untuk membuat model klasifikasi, dibutuhkan data yang memiliki label. Umumnya, tidak semua data memiliki label, sehingga diperlukan proses pelabelan data. Namun, proses tersebut itu membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang lama, dan kerap muncul kesalahan pelabelan. Active learning merupakan proses untuk mendapatkan data tambahan dari data yang tidak memiliki label dengan cara memilih data yang paling informatif untuk dilabeli. Active learning mampu memilih data secara otomatis untuk diberi label, sehingga proses pelabelan akan lebih efektif dan efisien. Ujaran kebencian merupakan hasutan, provokasi, atau hinaan mengenai ras, etnis, agama, dan lain-lain dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Kasus ujaran kebencian dan tangani kepolisian meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah kasus ujaran kebencian yang meningkat, akan sulit apabila mengecek satu-satu laporan yang masuk ke kepolisian. Sehingga perlu dibuat model prediktif yang dapat mendeteksi tulisan ujaran kebencian secara otomatis. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan performa model klasifikasi regresi logistik dan naive bias dalam mendeteksi ujaran kebencian di Twitter dan membandingkan performa model klasifikasi terpilih yang diperbaiki menggunakan metode penambahan data dengan menarikan contoh acak sederhana dan active learning. Metode penelitian. Secara garis besar, model klasifikasi yang digunakan dalam penelitian kali ini ada 2, yaitu model regresi logistik dan naive bias. Pada model regresi logistik digunakan 3 model, yaitu regresi logistik dengan regularisasi lasso, dan yang terakhir, regresi logistik dengan regularisasi bulut. Sedangkan pada model naive bias digunakan 2 model, yaitu multinomial naive bias dan multinomial naive bias dengan pemulusan aditif. Sehingga total model klasifikasi yang digunakan berjumlah 5. Secara garis besar, terdapat 3 prosedur yang dilakukan pada penelitian kali ini, yaitu prosedur penarikan data, pra-pemrosesan data, dan yang terakhir, analisis data. Tahapan pertama dalam prosedur penarikan data adalah penentuan kata kunci. Kata kunci yang digunakan sesuai dengan topik yang ditentukan, yaitu topik agama, orientasi seksual, politik, dan yang terakhir, ras dan etnis. Selanjutnya dilakukan penarikan data Twitter menggunakan Python dengan library Python. Contoh tweet yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di kanan. Tahapan pra-pemrosesan data dimulai dari pembersihan data. Prosesnya adalah dimulai dari membuang retweet, menghapus link, mention, simbol, dan angka, mengubah huruf kapital menjadi lowercase, mengubah kata yang tidak baku atau slang word menjadi kata yang baku, dan yang terakhir, menghapus kata yang tidak penting atau stop word. Hasil tweet yang sudah bersih dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Selanjutnya adalah pembuatan dokumen termatriks. Dokumen termatriks adalah matriks yang merepresentasikan dokumen seperti tweets ke dalam bentuk matriks. Baris pada matriks tersebut menunjukkan dokumen tweets dan kolom menunjukkan jumlah kemunculan kata yang terdapat di dokumen. Lalu berikutnya dilakukan proses penarikan contoh acak. Penarikan contoh acak dilakukan dengan mengambil contoh acak sebanyak 1000 tweets dengan penarikan contoh acak sederhana. Lalu yang terakhir adalah proses pelabelan data. Pelabelan data dilakukan oleh beberapa mahasiswa Fakultas Psikologi Unpad yang pernah mendapatkan materi mengenai ujaran kebencian di perkuliahannya. Hasil tweet yang dilakukan pra-pemrosesan data dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Prosedur analisis data dimulai dari modelan klasifikasi. Modelan klasifikasi menggunakan 5 lipat validasi silang.
Idenya adalah membagi data awal menjadi data latih dan data uji. Lalu pada data latih dibagi menjadi data latih dan data validasi. 5 lipat validasi silang dilakukan untuk mencari parameter terbaik yang akan digunakan pada pemodelan. Setelah mendapatkan parameter terbaik, maka dibuat model dengan seluruh data latih dan dievaluasi dengan data uji. Lalu berikutnya adalah proses penambahan data. Penambahan data dilakukan dengan menambah data baru sebanyak 150 sampel dengan metode penarikan contoh acak sederhana dan active learning. Alur dari active learning adalah, pertama, membuat model klasifikasi dari data yang memiliki label. Berikutnya, menggunakan model klasifikasi yang telah dibangun untuk memprediksi peluang dua kelas dari data yang tidak memiliki label. Selanjutnya, dipilih 5 sampel yang memiliki peluang dua kelasnya paling mendekati 50%. Kemudian, data tersebut diberikan pada manusia untuk dilabeli. Terakhir, data tersebut digabungkan dengan data yang memiliki label. Proses tersebut diulang hingga mendapatkan jumlah sampel yang diinginkan. Selain itu, proses penambahan data dilakukan pada berbagai kondisi learning curve yang berbeda. Learning curve adalah kurva garis yang menunjukkan hubungan antara banyaknya data pada data latih dengan performa model klasifikasi. Pada umumnya, learning curve model klasifikasi memiliki dua pola, yaitu saat kurva garisnya berkembang dan pada saat sudah tidak berkembang lagi. Hasil dan bahasan. Sebaran tweets berdasarkan topik dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Terlihat tweets yang paling banyak berasal dari topik politik dan paling sedikit berasal dari topik agama. Sebaran tweet yang dipilih dengan metode penarikan contoh acak sederhana dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Proses model klasifikasi diulang sebanyak 1000 kali, sehingga didapat 1000 akurasi pada data latih dan data uji. Hal tersebut dilakukan untuk membandingkan masing-masing model dari sebaran yang dibentuk oleh 1000 akurasi tersebut. Evaluasi model klasifikasi dapat dilihat di tabel di bawah. Terlihat model regresi logistik yang menggunakan regularisasi dan naive Bayes yang menggunakan pemulusan menghasilkan akurasi data uji yang lebih tinggi. Untuk melihat apakah ada perbedaan akurasi yang signifikan, digunakan selang percayaan. Selang percayaan tersebut dibentuk dari selisih akurasi data uji antar model. Selisih tersebut kemudian diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk mendapatkan selang percayaan dengan taraf nyata 95%, 2,5% muatan pada bagian ekor kiri dan kanan dihilangkan. Kriteria penuakannya adalah, bila tidak terdapat angka 0 pada selang percayaan, maka hipotesis H0 ditolak. Hasil dari selang percayaan yang dibentuk dapat dilihat pada gambar yang dilampirkan. Terlihat semua selang percayaan mengandung angka 0. Sehingga, keputusan yang diambil adalah tidak tolak hipotesis H0, yaitu belum dapat dibuktikan adanya perbedaan akurasi pada kelima model tersebut. Berikutnya, evaluasi mengenai penambahan data. Gambar di bagian kiri merupakan plot learning curve dari model regresi logistik bulut. Secara garis besar, terdapat 3 jenis kondisi learning curve yang terbentuk, yaitu pada N sebesar 100, 375, dan 650. Oleh karena itu, akan dicobakan penambahan data pada ketiga N tersebut. Untuk penambahan data pada N sebesar 100, terlihat penambahan data dengan metode active learning menghasilkan akurasi yang lebih tinggi daripada metode penarikan contoh acak sederhana. Selain itu, terlihat pada metode active learning, akurasi 70% dapat dicapai hanya dengan menambahkan 20 data baru. Sedangkan, pada metode penarikan contoh acak sederhana, akurasi 70% baru dapat dicapai ketika menambahkan 150 data baru. Sedangkan untuk penambahan data pada N sebesar 375 dan 650, tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara metode active learning dan penarikan contoh acak sederhana. Uji T digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan akurasi data uji yang signifikan pada kedua metode penambahan data. Untuk evaluasi penambahan data dapat dilihat pada tabel di bawah. Terlihat hanya penambahan data pada N sebesar 100 yang menghasilkan perbedaan akurasi data uji yang signifikan antara metode penarikan contoh acak sederhana dengan active learning. Simpulan dari penelitian ini ada dua, yaitu belum dapat dibuktikan adanya perbedaan performa antara kelima model klasifikasi yang dicobakan,
dan active learning lebih baik dibandingkan dengan menarikan contoh atas sederhana pada kondisi learning curve model yang masih berkembang. Daftar pustaka. Berikut merupakan buku, jurnal, dan baca referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.